Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam mari senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan mereka. Kemudian saya wasiatkan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat yang membicarakan tentang hukum-hukum terkait puasa dalam surah Al-Baqarah terdapat satu ayat yang membicarakan tentang doa. Di ayat 183 Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa. Di ayat 184 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan waktu berpuasa serta orang-orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa karena ada suatu uzur seperti sakit dan juga orang dalam perjalanan. Kemudian di ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa jika seorang hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an, aku akan kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka mengerjakan apa yang aku perintahkan kepada mereka. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian di ayat 186 kembali Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang hukum-hukum terkait dengan puasa. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa munasabahnya, apa korelasinya disebutkannya ayat tentang doa di antara ayat-ayat yang membicarakan tentang puasa? Para ulama seperti Fakhruddin Ar-Razi dan Ibnu Katsir rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa disebutkannya ayat yang memerintahkan untuk berdoa di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa adalah agar seseorang yang sedang berpuasa memperbanyak doa, memperbanyak permohonan dan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya. Kenapa ada ayat doa di antara ayat-ayat yang membicarakan tentang puasa? Agar kita sebagai orang yang shaim, yang berpuasa, memperbanyak doa kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya doa dalam agama kita merupakan suatu ibadah yang sangat mulia. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak boleh bosan memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan di akhirat. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan kita semua untuk berdoa kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian telah berkata, telah berfirman, ud'uni, mintalah oleh kalian kepadaku. Allah Azza wa Jalla Maha Kaya, Allah Azza wa Jalla Maha memiliki segala-galanya, dan Allah perintahkan kita sebagai hambanya untuk berdoa kepadanya, meminta kepadanya kebaikan dunia dan di akhirat. Ud'uni, berdoalah kalian semua kepadaku, dan Allah berjanji akan mengabulkan permintaan doa kita tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian itu. Allah perintahkan kita berdoa dan Allah berjanji untuk mengabulkan doa-doa kita tersebut. Kita adalah hamba Allah yang bertauhid, yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya.
Maka ketika kita berdoa, hendaklah kita yakin dengan seyakin-yakinnya dalam hati kita bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengecam orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Allah cap sebagai orang yang sombong, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengandalkan kemampuan dan keahliannya. Allah cap sebagai orang yang sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang merasa besar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dia bisa mengerjakan segala pekerjaannya, dia merasa dia bisa kerjakan sendiri tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut disebut oleh Allah sebagai orang yang yastakbir, yang menyombongkan diri. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang merasa besar untuk berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, kata Allah Azza wa Jalla, tadarru'a, dengan penuh rasa rendah, dengan penuh rasa hina, wa khufya, dengan penuh rasa merendahkan doanya tersebut, dengan merahasiakan doa tersebut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan dalam berdoa, berlebihan dalam mengangkat suara, atau berlebihan dalam meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membatasi doanya kepada hal-hal tertentu saja. Ini disebut dengan al-i'tida' fi du'a. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ud'u fa inna du'a yaruddul qada, berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Di sini juga ada perintah dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW agar kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa inna du'a yaruddul qada, sesungguhnya doa-doa kalian itu bisa menghindarkan takdir yang buruk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kalian. Tatkala ada suatu takdir buruk, ingat bahwa takdir buruk termasuk takdir dari Allah Azza wa Jalla. Ketika ada takdir buruk yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan akan menimpa seorang hamba, namun hamba tersebut terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan agar dijauhkan dari takdir yang buruk, maka doa tersebut bisa menghindarkan hamba tersebut dari takdir buruk yang akan menimpanya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u fa inna du'a yaruddul qada, berdoalah kalian karena doa itu bisa menghindarkan kalian dari qada yang buruk, dari takdir Allah Azza wa Jalla yang buruk. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika kita meminta kepada seorang manusia, maka kita merasa rendah dari orang yang kita minta sesuatu kepadanya, dan dia lebih mulia. Tetapi ketika kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak sedang hina, kita tidak sedang rendah, malah kita menjadi orang atau hamba yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala min ad-du'a, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla melebihi doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla melebihi doa. Oleh sebab itu, berbanyaklah memohon, meminta, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita semua menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada doa yang hilang begitu saja. Setiap doa pasti membawa manfaat bagi orang yang berdoa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'alal ardi muslimun yad'ullaha bida'watin illa atahu Allahu iyyaha aw sarafa anhu minas su'i mislaha ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun muslim di muka bumi ini yang dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, yang dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali illa atahu Allahu iyyaha, kecuali Allah kabulkan doanya. Seorang muslim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dia berada di antara berbagai bentuk kebaikan. Pertama, apa yang dia minta Allah kabulkan segera di dunia. Illa atahullahu iyyaha.
atau sarafa anhu minasu'i mislaha, atau Allah palingkan keburukan yang setimpal dengan doanya. Pertama, seorang muslim yang berdoa, Allah Azza wa Jalla kabulkan doanya. Dia memohon kesembuhan, Allah berikan kesembuhan. Dia memohon kecukupan dunia dan di akhirat, Allah berikan kecukupan. Dia memohon anak yang soleh, Allah berikan anak yang soleh. Dia memohonkan kelapangan rezeki, Allah berikan kelapangan rezeki segera. Ini bentuk kebaikan pertama dari orang yang berdoa. Yang kedua, atau Allah palingkan keburukan yang setimpal, yang seimbang dengan doa yang dimintanya. Penyakitnya tetap ada mungkin, dia mungkin masih berada dalam kefakiran, tapi banyak keburukan-keburukan yang dihindarkan oleh Allah darinya. Dia tidak ditimpa oleh penyakit, dia tidak ditimpa oleh kemiskinan dan sebagainya. Ma'lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim, selama dia tidak berdoa agar bisa melakukan suatu dosa, atau dia berdoa agar dia bisa memutuskan hubungan kekerabatannya dengan keluarganya. Kalau dia berdoa agar bisa melakukan sebuah dosa, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Atau ketika seseorang berdoa agar dia bisa berpisah, berjauhan dengan kerabatnya, dengan ibu bapaknya, dengan saudara-saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa tersebut. Oleh sebab itu kita ketika sedang berpuasa, marilah kita al-iksar minad doa, memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak permintaan-permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mohonkan, maka kita akan dikabulkan permohonan tersebut oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang berdoa, maka hendaklah dia memperhatikan adab doa, adab-adab seseorang hamba ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah dia memperhatikan waktu-waktu yang mulia untuk berdoa. Lihat waktu-waktu yang mulia, perhatikan waktu-waktu yang mulia untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mulia, maka dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Apa waktu mulia? Seperti pada hari Arafah, pada bulan-bulan, pada hari-hari di bulan Ramadan, pada siang hari dan pada malam hari di bulan Ramadan, itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Wa yaumal Jumu'ah, juga pada hari Jumat. Ini ada waktu yang mustajab bagi kita pada hari Jumat. Apalagi ketika Jumatnya berada di bulan Ramadan. Wa waktu sahur, dan juga pada waktu sahur di ujung malam. Ini adalah di antara waktu-waktu yang mulia yang hendaknya kita pergunakan untuk berdoa. Pada hari Arafah, pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, pada hari Jumat, pada waktu sahur, dan pada waktu-waktu yang lain. Maka seorang muslim hendaknya mempergunakan waktu-waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, adab berdoa adalah agar dia memperhatikan dan mempergunakan waktu atau keadaan-keadaan yang mulia. Seperti misalnya ketika tentara kaum muslimin sedang menyerang musuh, ketika turun hujan, antara azan dan iqamah, ketika berbuka dan ketika melihat Ka'bah, juga ketika sujud dan ketika dalam perjalanan jauh. Ini adalah waktu-waktu yang mulia untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika turun hujan, itu adalah waktu yang mulia. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan untuk kita dunia dan di akhirat. Antara azan dan iqamah ada waktu yang mustajab. Jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal lain, padahal itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ketika berbuka, ketika kaum muslimin berbuka dari puasanya, itu adalah waktu yang mustajab juga untuk berdoa. Ketika seseorang diberikan karunia oleh Allah untuk berkunjung ke Ka'bah Musyarrafah, di situ dia memiliki, ketika dia melihat Ka'bah, ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Juga ketika seorang hamba sujud, mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan dunia dan di akhirat. Dan juga ketika seseorang dalam perjalanan jauh, dia melakukan perjalanan yang panjang, itu juga merupakan waktu yang mustajab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa itu tidak ditolak antara azan dan iqamah. Ada jeda antara azan dan iqamah, mungkin 5 menit, 6 menit, 7 menit dan seterusnya. Maka waktu tersebut hendaklah kita pergunakan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Apakah kita berat untuk mengerjakannya? Waktu yang sebentar, mari kita pergunakan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla.
Itu adalah waktu yang mustajabah, waktu yang dikabulkannya doa seorang hamba oleh Allah Azza wa Jalla, antara azan dan iqamah. Sebagian sibuk dengan HP-nya, atau sibuk dengan ngobrol, atau sibuk dengan melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Padahal waktu antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika sujud, itu adalah waktu yang mustajab. Sebagian kita lihat sujudnya begitu cepat. Ketika dia salat sunnah, dia sujud begitu cepat. Padahal dia punya waktu yang sangat mustajab digunakan untuk berdoa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aksirud du'a." Seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya ketika dia sujud. Seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya, dengan Allah Tabaraka wa Taala ketika dia sedang sujud. Fa aksirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika itu. Mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla permohonan-permohonan yang ada dalam hati kita. Kita mohon kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kesembuhan, kelapangan rezeki, kesalehan anak-anak, keamanan negeri, dan apapun doa kita, mohonkan kepada Allah saat itu. Baca doa-doa yang kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan doa-doa yang lain yang kita hafal, karena itu adalah waktu yang mustajab. Begitu juga pada hari Jumat, pada jam terakhir hari Jumat, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebagian sibuk dengan istirahatnya, sibuk dengan permainannya, sibuk dengan HP-nya, padahal di hadapannya ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun yas'alullaha fiha khairan illa a'tahu iyyahu." Qala wa hiya sa'atun khafifah. Sesungguhnya pada hari Jumat ada jam di mana seorang muslim tidak bertemu dengan jam tersebut, dengan saat tersebut, lalu dia meminta kepada Allah kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya. Yaitu dalam riwayat ini dikatakan pada jam terakhir di hari Jumat tersebut, menjelang salat maghrib. Ketika itu seorang muslim ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang mustajab, la syakka fihinna. Tidak ada keraguan akan mustajabnya ketiga doa tersebut. Pertama, da'watul walid, doa orang tua. Kita yang merupakan orang tua, doakan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, dan yakinlah doa orang tua untuk anaknya itu adalah doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa da'watul musafir, dan doa orang yang dalam perjalanan. Ketika sebagian di antara kita berniat melakukan perjalanan jauh ke kampungnya, waktu yang dia tempuh, waktu yang panjang, dalam perjalanan tersebut hendaklah dia isi dengan doa, karena doa orang yang dalam perjalanan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla berbagai macam doa. Siapa di antara kita yang tidak memerlukan doa dalam kehidupannya? Kemudian wa da'watul mazlum, doa ketiga yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah doa orang yang dianiaya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ketika seorang berdoa hendaklah dia menghadap ke kiblat, karena menghadap kiblat adalah salah satu arah yang mulia dalam agama kita. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengingkari dengan keras orang yang berdoa tidak menghadap ke arah kiblat. Kemudian hendaklah seseorang mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, angkat tangan setinggi mungkin, menunjukkan bahwa kita memang berharap agar Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa kita. Kemudian di antara adab doa juga adalah merendahkan suara, tidak meninggikan suara sehingga mengganggu orang yang di kanan dan di kiri, di depan dan di belakangnya, dan juga tidak mengecilkan suaranya sehingga tidak terdengar sama sekali. Nabi Zakaria alaihi salam, beliau adalah teladan dalam berdoa. Bagaimana doanya Zakaria alaihi salam? Kata Allah Azza wa Jalla, "Iznada rabbahu nidaan khafiyya." Ketika Zakaria alaihi salam dia bermohon kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla dengan suara yang lirih. Dengan suara yang lirih, tidak terlalu kencang suaranya dan juga tidak terlalu pelan. Itulah adab yang harusnya kita terapkan ketika kita berdoa. Kedengaran oleh kita doa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla.
Kemudian di antara adab berdoa adalah ikhlas dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa bukan karena dilihat oleh orang lain. Karena ada di antara manusia yang dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik ketika ada orang di sampingnya, ketika ada orang di hadapannya. Tapi ketika dia sendiri dia lupa dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan doa-doa yang biasa dia lantunkan ketika ada orang di hadapannya. Berdoa harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Mohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla, meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan niat meminta hanya karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena motif-motif yang lain. Kemudian ketika kita berdoa, maka kita harus yakin, seyakin-yakinnya dalam hati kita bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kokohkan niat kita dalam hati bahwa permintaan saya ini akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla sedangkan kalian yakin doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sendiri tidak yakin, bagaimana Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan? Yakinkan hati kita bahwa permohonan kita, permintaan kita, doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa'alamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Dan ketahuilah oleh kalian bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang lengah, yang lalai, yang tidak serius, yang bermain-main dalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal dia begitu perlu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia perlu untuk dikabulkannya doanya, tapi dia tidak serius dalam meminta. Meminta kepada manusia saja, jika seseorang tidak serius tidak akan diberikan, apalagi meminta kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian ketika berdoa, maka hendaklah seseorang benar-benar meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sungguh-sungguh dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza da'a ahadukum falyazimil mas'alah." Jika seseorang di antara kalian meminta, maka hendaklah dia benar-benar sungguh-sungguh memelas kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustaqriha lahu. Dan janganlah dia mengatakan dalam doanya, "Ya Allah, jika engkau mau mengampuni aku, ampunilah aku. Jika engkau mau memberi, berilah aku." Janganlah seseorang mengucapkan hal seperti itu dalam doanya, karena tidak ada yang memaksa Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika seseorang berdoa, maka hendaklah dia mengulang-ulang doanya sebanyak 3 kali, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iza da'a thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdoa 3 kali. Apa susahnya kita mengatakan Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli? Diulangi 3 kali, menunjukkan bahwa dia serius dalam berdoa, menunjukkan dia bahwa serius dalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika seseorang berdoa, maka hendaklah dia memperhatikan makanan yang dia makan, karena makanan itu mempengaruhi doa seseorang. Kenapa banyak doa yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Di antara sebabnya adalah karena makanan dimakan bukanlah makanan yang halal. Kemudian ketika seseorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia bertaubat dari segala bentuk maksiat, dari segala bentuk dosa yang dia lakukan. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima doa dari orang yang penuh dengan maksiat. Kemudian janganlah seseorang tergesa-gesa dalam berdoanya. Dia berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dia merasa bosan dan menghentikan doanya. Hendaklah seseorang terus berdoa sampai Allah Azza wa Jalla mengabulkan doanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Seseorang akan dikabulkan doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Dia mengatakan saya sudah berdoa namun tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang berdoa, kemudian selama sekian waktu dia berdoa belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia hentikan doanya, padahal dia sudah dekat dengan ijabah dari Allah Azza wa Jalla. Berdoa terus sampai Allah Azza wa Jalla mengabulkan doanya. Kata Rasulullah SAW, jangan tergesa-gesa kalian ketika berdoa. Jangan mengatakan saya sudah berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, lalu saya hentikan doa saya. Terus berdoa. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang berat bagi Allah Azza wa Jalla. Seberat apapun masalah kita, Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk memberikan solusinya. Semiskin apapun seseorang, terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Kaya untuk memberikan kepadanya kekayaan.
Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Adab doa yang terakhir adalah hendaklah seseorang memulai dan menutup doanya dengan pujian terhadap Allah Azza wa Jalla. Ayyaftatiha du'a wa yakhtatimahu bi zikrillah ta'ala wassalatu 'ala nabi. Dia memulai doanya dan menutup doanya dengan memuji Allah Azza wa Jalla, dengan tahmid dan juga dengan salawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Juga menutupnya dengan tahmid dan juga salawat untuk Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Fadalah bin Ubaid Al-Ausi, dia mengatakan Rasulullah SAW melihat atau mendengar seseorang yang sedang berdoa dalam solatnya. Ketika kita solat, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebagian berdoa di luar solat, padahal waktu yang paling mustajab adalah ketika dia sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Hafalkan doa-doa yang maksur dari Rasulullah SAW dan baca ketika kita sujud, karena seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya ketika dia sujud. Ada seseorang yang didengar oleh Rasulullah SAW sedang berdoa dalam solatnya. Dia tidak bertahmid terlebih dahulu di awal doanya. Dia tidak mengucapkan salawat untuk Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Ajilta ayyuhal musalli." Kamu ini tergesa-gesa wahai orang yang sedang solat, kata Rasulullah. Wahai orang yang solat, kata Rasulullah SAW. Summa allamahum Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengajari mereka adab berdoa, yaitu memulainya dengan tahmid, dengan salawat, kemudian membaca doa-doa yang dia butuhkan, kemudian dia tutup dengan salawat untuk Nabi SAW. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, kata beliau, "Ud'u tujab wasal tu'ta." Berdoalah kalian, maka akan dikabulkan doa kalian oleh Allah Azza wa Jalla, dan mintalah, pasti akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis itu diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendengar seseorang yang sedang solat, kemudian dia tidak mengucapkan tahmid, dia tidak mengucapkan salawat untuk Nabi SAW ketika berdoa. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hadis tadi. Umar bin Khattab beliau mengatakan, "Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardh." Sesungguhnya doa itu terhenti antara langit dan bumi. La yas'ad minhu syai'un. Tidak ada yang naik doa-doa seorang hamba tersebut hatta tusalliya 'alan nabi, hatta tusalliya 'ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, doa seorang hamba itu tertahan antara langit dan bumi. Tertahan antara langit dan bumi hingga hamba tersebut mengucapkan salawat kepada Nabi SAW ketika dia berdoa. Ketika dia berdoa, dia ucapkan